Tunda minggu kemarin, saya baru bisa datang hari ini. Jadi menjawab beberapa pertanyaan dari pembulian yang terjadi pada Menjadi anak angkat Ruben Onsu membuat hidup Bertrand Peto bergelimang harta mewah. Bahkan soal warisan Ruben Onsu, Bertrand Peto mendapat bagian yang terbilang besar. Pasalnya Bertrand Peto sudah dianggap sebagai anak kandung oleh Ruben Onsu dan Sarwendah. Hal itu diungkap Ruben Onsu ketika berbincang dengan Eko Patrio. Iya, beberapa waktu lalu sempat heboh soal surat wasiat Ruben Onsu untuk Sarwendah serta 3 anaknya, Bertrand Peto, Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Eko Patrio lantas mengungkit kembali perihal surat wasiat Ruben Onsu. Bukan hal aneh bagi Ruben Onsu yang sudah mempersiapkan wasiat untuk istri dan anak-anaknya. Eko Patrio pun penasaran dengan wasiat yang pernah ditulis oleh Ruben Onsu tersebut. Ben, gua baca, nonton juga, Ruben Onsu sudah menulis wasiat. Itu wasiat buat apa sih? Tanya Eko Patrio dikutip sripoku.com dari YouTube Eko Patrio TV, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Ruben Onsu pun menegaskan bahwa yang ditulisnya bukanlah wasiat. Bukan wasiat, aku tuh mempersiapkan untuk anak-anak untuk masa depan, jawab Ruben Onsu. Ia mengungkapkan hal tersebut hanyalah tindakannya untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Seandainya kita nggak sampai untuk menyampaikan ke mereka, mereka sudah tahu hak-haknya mereka, jelasnya. Sehingga kita juga tidak ada beban lagi untuk mereka harus pusing-pusing mikirin ini itu, sambungnya. Bukan wasiat, aku tuh mempersiapkan untuk anak-anak untuk masa depan, jawab Ruben Onsu. Ia mengungkapkan hal tersebut hanyalah tindakannya untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Seandainya kita nggak sampai untuk menyampaikan ke mereka, mereka sudah tahu hak-haknya mereka, jelasnya. Sehingga kita juga tidak ada beban lagi untuk mereka harus pusing-pusing mikirin ini itu, sambungnya. Yuk simak berita selanjutnya. Kabar tak mengenakan kembali datang dari Ruben Onsu dan keluarga. Bagaimana tidak secara mendadak teror mistis kembali terjadi di keluarga Ruben Onsu. Bahkan diakui Ruben Onsu, teror mistis tersebut semakin parah sejak Bertrand Peto atau Onyo tinggal bersama mereka. Pasalnya diceritakan Ruben Onsu, Onyo sering sekali melihat tetesan darah yang tiba-tiba muncul. Selain itu, Ruben Onsu juga menyebut bila kerap mendengar suara aneh di kamar mandi di kamar Onyo. Diketahui keluarga Ruben Onsu memang sering mengalami kejadian tak masuk akal, atau mistis. Namun Ruben Onsu selalu berpikir positif meski hal tersebut nyata terjadi di kehidupannya. Baru-baru ini, Ruben pun kembali menceritakan kejadian mistis tersebut kepada Eko Patrio. Menurut Ruben, keluarganya kerap diganggu hal seram. Awalnya Onyo sering melihat banyak tetesan darah. Jadi Onyo itu sering menemukan tetesan darah, kata Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube Eko Patrio TV, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Tetesan darah tersebut bahkan muncul di sekitaran rumah Ruben Onsu. Padahal Ruben Onsu tak sedang terluka hingga harus mengeluarkan darah. Mendengar kejadian mistis itu, Eko Patrio pun terkejut. Jadi Onyo itu sering menemukan tetesan darah, kata Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube Eko Patrio TV, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Tetesan darah tersebut bahkan muncul di sekitaran rumah Ruben Onsu. Padahal Ruben Onsu tak sedang terluka hingga harus mengeluarkan darah. Mendengar kejadian mistis itu, Eko Patrio pun terkejut. Hal itu dirasakannya saat menumpang ke kamar mandi milik sang anak dan melewati lorong rumahnya. Pada saat itu, Ruben Onsu tiba-tiba mendengar suara seperti orang sedang bersiul seolah menggodanya. Gue numpang kamar mandi Onyo, ujar Ruben Onsu. Nah di lorong itu gue sering dengar, siulan, lanjutnya.
Sekali dua kali gue diem, setan emang setan, sambungnya. Bahkan gegara saking seringnya, Ruben Onsu sampai mengembalikan lagi suara si Ulan tersebut karena kesal. Ampe gue balikin lagi akhirnya, memperagakan suara si Ulan, ungkap Ruben Onsu.